Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, para penonton setia dari channel YouTube Stasiun Hantu. Pada episode kali ini, kami bertiga kembali hadir untuk membahas sebuah cerita legenda yang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat, yaitu legenda Raja Jin Hanuman, yang konon katanya dia bersemayam di salah satu goa yang ada di Alas Purwo. Seperti yang diketahui bahwa Alas Purwo adalah salah satu alas yang sangat bersejarah dan penuh dengan cerita-cerita legenda dan cerita-cerita sejarah dari masyarakat, utamanya dari presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang memiliki yang namanya dicatut dalam sebuah goa di Alas Purwo. Dan di sanalah Sang Hanuman bersemayam. Mungkin untuk membuka obrolan kita kali ini, Mas Yosi akan sedikit menceritakan dan membahas tentang Raja Jin Hanuman ini. Karena Mas Yosi sendiri sudah pernah menginjakkan kaki di lokasi tersebut. Mungkin beliau punya pengalaman yang bisa diceritakan kepada kita semua. Mungkin Mas Yosi bisa dimulai tentang Hanuman ini. Ya. Jadi gini ya, mungkin sebelum kita ke Alas Purwo itu sendiri, mungkin ada baiknya kita tahu juga Hanuman itu seperti apa, atau awal mulanya Hanuman itu apa. Jadi Hanuman itu lahir pada zaman Tetra Yuga. Tetra Yuga ini adalah zaman yang dimana moral manusia itu udah bisa dibilang sempurna lah. Nah, langsung balik ke Hanuman. Hanuman ini adalah putra dari Dewi Anjani, bidadari lah, Dewi Anjani sama Batara Bayu, atau bisa dibilang Dewangin. Ini kita ambil dari sisi Hindunya, ya. Banyak juga cerita yang bilang kalau Hanuman itu lahir dengan ini. Nanti kita ulas. Pertama dengan Batara Bayu, itu lahir tanpa sengaja. Jadi ceritanya itu si Dewi Anjani ini sedang berbasuh di telaga. Berbasuhnya bukan maksudnya ya bekas pakaian ya, maksudnya ya basuh-basuh tangan atau sembarangan Bersih ya. bersih. Nah, tanpa sengaja Batara Bayu, Dewa Bayu ini kan namanya Dewangin pasti keliling ya, jagalah, melihat kecantikan, keelokan dari Dewi Anjani. Nah, karena itu dia turun untuk menemui Dewi tersebut. Setelah turun, dia langsung memeluk Dewi Anjani. Nah, di situ sang Dewi pun merasa dilecehkan, tapi sebenarnya enggak. Risih lah. Iya, karena kan nggak tahu siapa ya kan. Nah, terus Batara Bayu ini bilang, aku ingin memilikimu, tapi bukan fanamu, bukan, ya, tapi yang ada di hatimu. Terus dia bersabda, kelak nanti kau akan memiliki putra yang sakti, mandraguna serta gagah seperti aku. Dan itulah Hanuman. Dan itulah lahirnya Hanuman. Ada juga beberapa versi yang menyebutkan kalau Hanuman ini lahir karena Dewi Anjani ini kan di langit ya, terus melakukan kesalahan, diberilah kutukan. Nah, kutukan ini yang bikin Dewi Anjani ini seperti reinkarnasi. Nah, menjadi sosok manusia biasa. Untuk menyelesaikan kutukan ini, dia ini harus melakukan puji-pujian terhadap Dewa Siwa dan melahirkan putra. Itu versi yang lain ya. Nah, dia nikah sama Kesari, perawakan yang gagah, pria yang gagah. Setelah melakukan pemujaan, lahirlah Hanuman. Jadi masih banyak versi yang sesuai kitab ini ya, kitab dari agama
Hindu yang bilang memang kalau Hanuman itu memang benar lahir satu dari Dewi Anjani. Berarti Hanuman ini kental ceritanya di Hindu dia. Dan banyak juga yang bilang kalau Hanuman ini sering ikut peperangan, apalagi di zaman Mahabharata dan Ramayana. Tapi bukan semata-mata dia kayak turun dengan wujudnya dia, kera putih gagah yang memakai mahkota dan ekornya api. Bukan seperti itu. Tapi dia turun dengan wujud yang menyerupai manusia, yang membantu mungkin Pandawa memberantas musuh-musuhnya. Dan kenapa ekornya berapi itu ada sejarahnya juga. Menurut cerita dan menurut literatur yang ada, dulu tuh Dewa Hanuman ini ingin membebaskan Dewi Sinta dari cengkraman siapa itu? Udah lupa lah, yang musuhnya Pandawa. Kurawa yang disekap karena ingin menikahi Dewi Sinta. Jadi dibebaskan, setelah itu dibakar semuanya. Nah, Hanuman ini kan punya ciri khas. Ciri khasnya bulu dia itu kan sakti ya kan. Semakin dia dibakar, semakin bertambah juga kesaktiannya. Makanya tidak mempan sama api. Dan sekilas cerita, Hanuman ini hidupnya kan abadi. Dia pernah berdoa kepada Batara Guru kalau dia ingin meninggal dunia karena capek begini dengan terlalu lama. Berarti bisa kita spekulasi kalau misalkan Hanuman ini ada di beberapa zaman karena dia abadi. Setelah dia menuntaskan satu tugas, yaitu mengalahkan Raja Yaksaka, yang dimana itu dalam perang setelah eranya ini ya Mahabharata. Setelah dia tuntaskan itu, baru dia meninggal dunia. Tapi meninggal dunia bukan mungkin karena mati di dalam perang, bukan. Tapi dia moksa. Baru bisa moksa. Ya. Banyak sih versi-versi cerita dari Hanuman sendiri, cuman titik bisa dibilang dia lahir tetap pada Dewi Anjani dan Batara Bayu. Itu mungkin sekilas dari Hanuman. Kalau Bayu ada nggak cerita tentang Hanuman ini? Sama sih, maksudnya Sama aja. Sama kera putih juga dia wujudnya. Cuman ada yang bilang kalau di cerita orang itu wujudnya orang, cuman memang perawakannya kayak kera putih. Kayak siapa yang di Cina tuh, yang film Cina tuh? Iya. Sun Gokong. Sun Gokong ya, sakti lah. Perawakan apa? Manusia, cuman perawakannya monyet gitu. Kalau dari cerita di Jawa sama sebenarnya. Di Ramayana juga dia disuruh Rama untuk nyelamatin si Sinta ini dari cengkraman musuhnya lah. Di beberapa zaman juga ada juga dia membantu Pandawa, dia membantu kawan juga itu. Pandawa itu ini ya 5 anak dari Prabu Pandu Dewanata sama Dewi Kunti yang akhirnya nurunin raja-raja kayak Haji Saka, Habis itu nurunin si Bisma itu bukan namanya, Abisena itu banyak, khususnya di Arjuna ya Pak. Arjuna nanti. Anaknya ini 5 Yudhistira atau Puntadewa, karena dia sebenarnya wujudnya itu udah dewa lah dibilangnya kalau ceritanya. Yang kedua Werkudara atau Bima. Werkudara. Yang gede ya badannya. Badannya gede, yang gada, yang punya kuku panca lubah. Satu lagi Arjuna yang punya panah. Itu yang saudara kembar nih Nakulasa Dewa. Nah Punakawan ini yang ada Semar, ada Petruk, ada Gareng, ada Bagong. Nah kadang-kadang nih Hanuman ini ngikut juga di zaman itu. Di zaman ada, di zaman Pandawa ada juga ada. Jadi ceritanya dia ada di semua zaman ya, ikut perang. Dan terakhir itu di cerita Jawa yang dengar dari sekitar lah ya.
ini apa namanya yang terakhir itu barang Raja Majapahit terakhir itu sebelum runtuh. Brawijaya 5. Hmm. Sejaman Sabdo Palon juga berarti ya. Kalau ya sih kenapa sampai masyarakat ini menyebutkan bahwa Raja Hanoman ini ada di Goa Soekarno gitu. Itu ada ceritanya nggak? Kalau menurut sekitar itu ceritanya itu salah satu petilasan tapi dari sekian banyak petilasan itu yang paling sering dikunjungi. Itu yang paling sering dikunjungi. Di situ juga banyak kera ya kan ya. Ya. Dan kera pun di situ suci. Biasanya kera ini pada saat malam purnama dia turun semua. Dibilang itu bulan purnama di atas ya, benar bulat. Itu tuh mereka turun semua dan biasanya kan kalau kera kan ngambil makanan, sisa makanan ya. Jadi manusia ini enggak kayak sedang menatap sesuatu yang akan muncul gitu. Kayak sedang menunggu Seseorang atau menantikan sesuatu. Kalau sekelibat, kalau kerajaannya itu kelihatan. Kalau mungkin kita naik ini ke istana, sini pintu masuknya. Nah di sini kan ada apa batu-batuan yang sampai bisa ke sana kan. Itu kalau dilihat dari sisi sebelah sananya, kalau dari mata angin itu kira-kira barat agak sananya lah, di atasnya lah, mendekati arah utara di situ. Tapi memang sosoknya ada di sana Hanoman. Dibilang sama masyarakat sekitar itu ada. Kalau yang menyerupai Hanoman itu pernah. Tapi kalau Hanomannya sendiri yang ciri khasnya itu dia masih pakai gelang emas dan mahkota, ekor api itu belum. Tapi belum pernah kalau menyerupai bukan menyerupai ya, mungkin punggawanya dia ataupun penjaga-penjaganya dia itu ada pernah yang lihat ya? Loncat-loncat lah sama ini. Dan warnanya putih Macam-macam, nggak putih doang. Karena kan kalau dibilang warna putih itu kan kayak ciri khas suatu warna yang dibilang suci lah. Tapi kera sendiri kan memiliki banyak ini kan warna kan, ada yang coklat. Pada saat itu kalau nggak salah coklat kehitaman lah, nggak bisa dibilang coklat juga, nggak bisa dibilang hitam, campur lah. Itu kalau dibilang gede sih mungkin ada sepintu ini lah, besar lah. Cuman ya sama kayak lagi mantau aja, karena pada saat itu kan yang pas saya di alas itu kan sampai malam, dan itu kebetulan entah kita nggak mikir ya mau kesana gimana, pokoknya kebetulan aja itu malam bulan purnama dan sempat ngelihat. Iya banyak lah, kayak loncatnya itu biasanya kalau cuma main-main kan anggaplah yang kesana kesini lah, tapi ini nggak kayak muterin satu daerah ya, kayak yang jaga gitu ya, menjaga teritorialnya mungkin lah kasarnya. Kalau di Gua Istana gitu kan ada juga tempatnya semedinya, kalau dibilang itu mau ya dekat sama Dewa Hanoman atau apa itu ya, kalau kita masuk ini kan kobahan air yang dulu pernah saya cerita, ada yang ke atas, ada yang lurus, ada yang samping, ada yang samping. Cuman belum sampai sana karena masuknya pun lumayan. Tapi memang cerita legenda soal Hanoman ini terkenal sekali di masyarakat ya. Iya, nyampe di Jawa itu nyampe dibikin lakon. Iya, lakonnya ada. Lakon itu betul. Kayak tema para wayang lah. Oh, tema, cerita rakyat gitu. Tema. Misal lagi ada acara wayangan nih. Dia lakonnya gitu. Hari ini temanya Hanoman. Menceritakan tentang Hanoman. Putih. Ada khusus ceritanya dia ya. Berarti kalau ada cerita khususnya dia itu mungkin di Babat Jawa ada diceritakan juga tentang Hanoman ya. Ada juga lagunya sempat dibuat. Oh. Namanya Hanoman Obong. Obong itu kan api bakar. Yang pada saat dia membantai Kurawa itu membakar habis satu kerajaan. Di situ. Tapi kalau dari sisi peperangannya dia ini memang ini ya, apa, sekutunya siapa dia sebenarnya? Sebenarnya kalau dilihat dari apa ceritanya ya, Iya. yang dari
dia lebih ke ini apa namanya, sisi baiknya lah. Dia bareng semua kawan, dia bareng Batara Guru, dia bareng Pandawa, Pandawa 5 itu, sama raja-raja Jawa dulu juga. Berarti Jayabaya juga Jayabaya sempat. berarti dia sisi kental di sisi positifnya. Dia enggak. Di sisi Iya. Berarti terakhir dia jejak sejaman dengan Sabdo Palon ya. Terakhir ya. Seingat saya. Oh berarti kalau ada Jayabaya berarti. Oh Jayabaya yang terakhir. Kalau diurutin gitu ya. Iya. Jayabaya. Sebelum akhirnya di Moksa. Tapi memang rata-rata dewa-dewa itu moksa semua rata-rata ya. Iya. Nggak ada yang ditemukan jasadnya, paling petilasan-petilasan doang. Petilasan kebanyakan. Berarti petilasan Hanuman ini ada di Gua Soekarno berarti ya? Banyak cerita yang bilang seperti itu. Terus ada juga di sana kan Raja Wali. Dulu kan Hanuman kan juga sempat berteman dengan istilahnya kayak hewan yang menyerupai inilah Raja Wali lah. Itu sempat berkawan juga. Sering juga dibilang ada di Raja Wali, tapi adanya itu bukan sebuah petilasan, lebih kayak orang melihat mungkin di Gua Istana ada. Oh, pernah Terus muncul aja iya, sosoknya pernah gitu. muncul. Makanya kan sering disebut. Berarti kalau gitu bisa dibilang bukan cuma di Gua Istana dia, Satu Alas Purwo mungkin dia sering mengitari itu, menjaga tempat itu ya. Karena kan kalau dari cerita-cerita legenda ini Alas Purwo ini hutan yang ya ibaratnya hutan yang suci lah ya. Kan di situ banyak bersemayam legenda-legenda Indonesia. Benar. Syekh Kiai pun banyak di sana kan, yang di pantai, sekitar pantai itu. Iya. Banyak yang Moksa di Iya. Pansuar juga, di Iya. Sendang Lanang. Karena kan apa sih namanya, kalau dikesankan serem itu sebetulnya nggak bagus sih. Karena di Jangan, situ kita banyak histori yang lebih baik. Iya. Sebenarnya bagi orang seram itu karena mungkin ya yang didengar ceritanya tuh orang yang pernah berbuat salah di sana dan akhirnya mendapat musibah. Nah, itulah kenapa sisi seramnya itu yang dimunculkan terus sama dia. Padahal banyak sisi sejarah dan cerita-cerita rakyat yang bisa kita ambil dari sana gitu. Banyak pelajaran lah. Karena ini kan alas tertua juga kan, Alas Purwo ini kan. Salah satu Iya. dari sekian banyak alas. Pembentukan tanah Jawa dari sana. Sukses Syubakir dan Sabdo Palon juga di sana. Jadi banyak inilah. Sebenarnya sih kalau kita mau cerita tentang, makanya kemarin kita mau cerita tentang Alas Purwo lagi, cuma kayaknya terlalu luas. Jadi kita ngambil satu tema yang mungkin bisa kita kupas gitu. Mungkin nanti kita akan bahas banyak lagi tentang Alas Purwo karena nggak habis kayaknya kalau kita cerita soal Alas Purwo. Banyak sekali cerita-cerita yang tersembunyi kan, yang mungkin yang harus didengarkan oleh masyarakat. Mulai dari anaknya Singasari itu Iya, kerajaan Singasari. Gayatri, dia kan yang menjaga itu kalau Sekarang ya Gayatri itu. Tapi Gayatri. kalau ini mau nanya nih ke si Mas Wali, Mas, kan biasanya dewa ini kan memberikan titisan atau turunan. Kalau menurut dari pandangan Mas Wahyu sendiri, di zaman yang sekarang, adakah keturunan atau terah dari Hanuman sendiri? Nggak ada. Ada. Pasti ada. Maksudnya ya paling gini, leluhur itu menurunkan itu kan biasanya sifat, Ya, sifat. tak baik tak buruknya tuh. Nah, kanan kiri lah dia seimbang tuh kan. Jadi ya, tetap ada. Cuman bedanya ini kan si Hanuman ini kan makhluk kayangan ya. Iya, makhluk kayangan. Makanya aku kurang itu juga. Cuman kalau ditarik sejarahnya itu dia bilang Arjuna itu di situ ada cerita tentang Arjuna dengan Hanuman ini. Arjuna punya keturunan, nyatanya ada Brawijaya 5. Berarti kemungkinan Hanuman Pasti juga. ada sebanding turunan. lurus. Iya. Biasanya gitu. Karena kan kayak Semar, Batara Guru, ada turunannya semuanya. Ya, Dan mungkin di Bali itu tercatat mungkin dewa-dewanya itu ya. Tercatat pasti ya. Ada catatan. Biasanya di kitab-kitab itu mereka satu.
disatukan kitabnya kan, karena kan banyak dari segala versi, dari paling diambil dari yang benar-benar nggak berani bisa bilang pure, tapi setidaknya kebenaran itu Bisa dipertanggungjawabkan. bisa dipertanggungjawabkan. Karena sebenarnya kalau kita tarik dari cerita dewa-dewa, yang gua pahami ya, dulu kan pembentukan bumi ini kan ibaratnya yang naik ke bumi ini kalau dari cerita Hindu ya, kalau kita cerita ada dari kayangan, ada dari bawah, ya kan. Jadi mereka ini, jadi mereka ini naik ke menapak di bumi dan beranak pinak. Dan kalau pertanyaan Yosi, ada apa enggak? Mungkin saja ada, karena dewa-dewa ini mereka lah yang jadi raja dulunya, mereka yang dulu memimpin di awal, habis itu beranak pinak. Dan mungkin semua raja-raja di Jawa ataupun raja-raja di Nusantara itu punya terah ke dewa-dewa ini. Kalau kesimpulan singkat saya begitu. Karena ya manurung lah istilahnya ya. Turun mereka bermasyarakat, hidup, ya termasuk mungkin Hanoman. Diutus ke bumi untuk mungkin ya berperang dalam kebaikan, habis itu beranak pinak juga. Ya, tapi kan kita nggak tahu sekarang siapa yang ini, karena kan kalau sekarang udah banyak sekali manusianya, kita nggak tahu. Dan yang menurunkan mungkin dari 1000 turunannya ya nggak semua sifatnya ada di satu orang, menyebar dia. Itu sepemahaman saya seperti itu sih. Tapi kalau mikir-mikir lagi ya, kalau dibilang Majapahit ya, di era Majapahit sendiri kan dulu ada yang namanya Panglima Gajah Mada, yang satu-satunya yang menurut saya paling gagal menyatukan Nusantara. Bukan berarti tanah Jawa aja kan. Jadi muncul kayak gini, kira-kira Hanoman ini pernah bersama Gajah Mada? Ada kemungkinan ya, sepertinya ya. Oh iya, kalau dia kan semua juga mendominasi semua ya. Sampai Palon turunannya. Apa yang disebut-sebut semua itu sama dia. Ada kaitannya juga sama satu Palon ya. Cuman dia nyatuin Nusantara lah kasarnya, keren banget. Jadi ya teman-teman penonton, jadi mungkin nanti kita akan mencoba untuk mediumisasi. Siapa tahu kita bisa mungkin kata simpelnya memanggil beliau ataupun penjaga-penjaga kerajaan beliau untuk hadir bersama kita gitu, ataupun ingin memberikan informasi terkait sejarah Hanoman itu sendiri. Karena kayaknya kurang komplit kalau kita tidak mengambil cerita dari, saya nggak bisa bilang sumbernya langsung ya, tapi dari hal yang kebatinan lah, biar cerita kita ini bisa komplit. Semoga saja, insya Allah semoga bisa gitu. Nah, berarti banyak orang yang ini ya di Gua Istana itu bertapa ke di Petrasnya Hanoman mungkin ya. Nggak cuma di Gua Istana itu sendiri, di pohon itu juga ada. Dan yang paling sering kan gini, kita mikir orang ini di gua yang disebut tempatnya Hanoman atau Gua Istana, makannya gimana atau gimana, yaitu ada yang berpuasa, ada pun yang cuma mau umbi-umbian. Umbi-umbian gitu ya, umbi-umbian. Karena kan kalau kita misalkan dari tempat kita parkir, jalan menuju ke istana itu kurang lebih 1,5 jam. Karena walaupun jalannya sudah dibuka untuk para wisatawan atau apa, tapi itu masih bebatuan yang alami, jadi dibuka ya paling cuma dipotong-potong aja untuk yang buat jalurnya aja, nggak sampai merusak ekosistem yang ada di sana. Karena jembatannya pun itu terbuat dari bambu sih, bahkan bambu-bambu yang melengkung itu kalau kita ke sana banyak banget melengkung. Terus pohon yang berbentuk melengkung ini di pojok kanan kiri itu ada lubang tempat orang semedi, itu kalau malam-malam biasanya ada. Dan tidak ada larangan juga di sana kalau misalkan ya kita nyamper ke atas itu boleh ada. Sebaik-baiknya kita menjaga diri aja di sana. Niat lah mungkin. Makanya mungkin kenapa juga yang dibilang kan Hanoman ini kan sisinya kan baik ya. Di Gua Raja Wali itu kan dibilang juga Hanoman cukup sering terlihat di sana, karena pintu masuknya aja
sama yang kayak seperti saya pernah cerita, kalau masuk ke sana tuh kalau niatnya kita jelek, batinnya hati kita jelek, nggak bakal bisa masuk. Serasa sempit, makin lama makin sempit. Ada lagi nggak cerita tentang Hanuman? Kalau sekilas sejarahnya mungkin Hanuman seperti itu ya, cuman kadang-kala mikir aja Hanuman, ya kan? Kira-kira Hanuman di zaman sekarang itu setelah dia moksa, saya penasaran satu aja, banyak orang yang kayak bilang, oh ini pusakanya Hanuman dapat dari Allah segala itu, saya rasa itu kurang gimana gitu, kayak nggak harus gitu. Mungkin itu yang kita mau cari informasinya mungkin nanti ya. Kalau kita bisa mediumisasi. Tapi di kampung saya dulu tuh ada juga cerita tentang Keraputi, kerajaan Keraputi. Ya, nanti mungkin kalau kita bisa mediumisasi, pengen kita cari informasi juga apakah ada kaitannya Hanuman yang di Alas Purwo dengan kerajaan Keraputi yang ada di kabupaten saya, khususnya di Sulawesi Selatan gitu. Karena di situ ada satu tempat di mana di situ memang ada kera warna putih. Kalau kadang dia keluar di pinggir-pinggir tebing. Dan itu dijaga. Nggak pernah diganggu. Dan dia keluar tuh di waktu tertentu aja. Dan menurut cerita rakyat yang ada di sana juga, di sana ada kerajaan kera putih. Nah itu mungkin nanti kita bakal tanya apakah ada hubungannya antara Hanuman dengan kerajaan kera putih yang di sana. Kalau di sana itu namanya orang kenal namanya Tuakala namanya Tuakala. Berarti ada sangkut pautnya sama pada saat Gajah Mada menyatukan Nusantara, kan seluruh Nusantara dong. Dan kalau dibilang ada sangkut pautnya sama Hanuman, ya bisa jadi pada saat menyatukan Nusantara mungkin beliau membuka ini kali ya, membuka suatu penjagaan di daerah-daerah tertentu lah untuk ya, menjaga satu Nusantara ini tetap stabil lah istilahnya. Namanya angkara murka kan pasti di mana aja bisa kita mulai nggak mediumisasinya? Nah itu mungkin di bagian akhir ya, lebih tepatnya mungkin kita bahas Alas apa aja sih mungkin yang di Alas itu kali ya, peninggalan mungkin di episode selanjutnya aja gitu. Ya, jadi biar spesifik bahasnya gitu, jadi nggak melebar. Jadi kita bahas Hanuman, kita bahas Hanuman tuntas, habis itu kita bahas yang lain lagi. Kalau kita mau bahas tentang keris-keris yang peninggalan Majapahit dan segala macam. Sama kayak yang kemarin aja Wentira sama Saranjana. Jadi kita tuntaskan Wentira, kita mediumisasi, habis itu kita break sebentar, kita pemulihan dikit, habis itu kita bahas lagi keris yang peninggalan kerajaan Majapahit. Gimana? Boleh. Jadi untuk teman-teman di rumah, jadi video ini untuk ini ya 18 tahun ke atas, karena kita sedang menghisap sebuah tembakau. Jadi untuk anak kecil jangan ditiru. Boleh aja sih, bisa. Jadi teman-teman, kita sekarang ingin melakukan proses mediumisasi. Mungkin saja ya salah satu penjaga ataupun teman kerabat dari Hanuman, Raja Hanuman bisa hadir di sini dan kita bisa mengorek informasi yang ada gitu. Mungkin bisa Asosi akan melakukan. Ini nggak kesana aja, sempit banget. Sinilah. Mulai ya. Bismillah. Bismillah.
kami sedang melakukan ini apa? Mungkin pemanggilan ataupun mengundang beliau ini untuk hadir di tempat ini. Duh, berat kali, Cok. Bismillah. Ini energinya besar. Sabar bentar ya. Bentar. Gemeter gue anjir, sumpah. Demi apa? Nggak bohong gue. Sabar teman-teman ya. Siap ya? Assalamualaikum. Sampurasun. Mbah, jadi kami dari tim Stasiun Hantu mungkin ingin apa? Mengorek beberapa informasi terkait dengan legenda Raja Jin Hanuman gitu. Karena cerita ini sangat ramai dan berkembang di masyarakat gitu. Boleh kita ngobrol sebentar, Mbak? Jadi saya pengen nanya nih, apakah memang di Alas Purwo ini tempat bersemayam dari Raja Jin Hanuman gitu? Kulai sonunya kan wis pucuke. Itu apa ya? Angkara wesi Mundur dikit, Mbak. Mundur dikit. Udah, Mbah. Jadi kami tim Stasiun Hantu ingin mengkonfirmasi apakah di Alas Purwo ini memang tempat bersemayam dari Raja Jin Hanuman? Iki sopo, Mbah? sing jaga Mbah. Ceritain tentang ini apa namanya Angkara Murka ini kejelekan lah udah hilang zaman itu terus kami datang lagi. Oh, Angkara Murka itu. Berarti dulu tuh mereka menyampaikan sesuatu itu dengan Ya, lantun sama berarti ya. Kayaknya karena di kampung gua tuh. Jadi ya nenek gua lah.
Dia tuh dulu menceritakan silsilah keluarganya itu dengan bersyair gitu. Iya, bisa. Disebut namanya, habis itu bersyair dia. Ya. Tapi dia agak lupa katanya. Jadi syairnya waktu itu separuh doang yang dihafal sama dia. Udah lupa. Dulu diajarin neneknya dulu katanya. Ya. Oh, jadi tadi tuh tentang Karamurka yang dulu ada, sekarang kembali lagi gitu. Tadi sosoknya siapa ya? Ini apa? Namanya Namanya Mbah Dugu. Mbah Dowo. Dowo. Memang dia dari Alas. Di depan tadi. Nggak tahu ya apa kalau kita ngobrolin kondisi itu. Tapi ada hubungannya dengan ini yang kita ceritain tadi. Oh, tetap ada ya. Tapi pesan itu doang yang diceritakan tadi ya sama dia. Jadi intinya beliau tadi bersyair bahwa dahulu tuh Karamurka itu zaman perang yang Karamurka itu kan. Orang perang sekarang itu zamannya kembali lagi gitu. Mungkinkah yang jadi pertanyaan? Mungkinkah peperangan itu sebentar lagi atau seperti apa, kita nggak tahu ya kan? Kita nggak tahu. Yang jelas ya itu pesan dari beliau dan ya kita harus bersiap gitu. Dan saya pernah mendengar cerita bahwa nanti memang akan ada pertumpahan darah dan riak-riaknya sudah mulai terlihat. Jadi siapa yang asli keturunan itu akan muncul, dan yang yang bukan keturunan tapi dia menduduki sebuah jabatan penting di sebuah kerajaan, mereka akan marah. Mungkin perangnya akan di situ nanti. Kekuasaan yang sebenarnya siapa, jadi yang palsu siapa, yang nggak benar siapa gitu. Itu yang pesan yang gue tangkap gitu. Itu mungkin ya. Yuk teman-teman, kita menunggu Mas Yose untuk recovery. Tapi intinya beliau tadi bersyair dan saya kurang ngerti sebenarnya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan tulis translate-nya di bawah ya, dibantu. Wahyu sebenarnya ngerti, tapi nggak mungkin sih Wahyu mentranslate satu-satu. Jadi kalau teman-teman di rumah ada yang tahu dan ngerti, paham ya, silahkan komen di bawah apa artinya, biar teman-teman yang lain yang bukan dari Jawa juga bisa melihat gitu, bisa mengetahui apa yang disyairkan tadi oleh beliau. Oke, mungkin cukup sekian aja video dan episode kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan segala urusan dan rezekinya dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa, dan tetap berbuat baik kepada sesama. Jangan lupa kalau Anda suka dengan video ini, silahkan sebar ke teman, saudara atau kerabat Anda, dan jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Stasiun Hantu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren visual kita.